Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, wabil khusus dengan tua tiang, sahabat, bapak tiang, al-maghfirlah Tuan Guru Haji Akmaluddin, hadir ayahanda Tuan Guru Haji Zamharir, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mannan, hadir ayahanda Tuan Guru Haji Munajib Al-Khalidi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Halimi Sesela, hadir juga Tuan Guru Haji Marwan Hakim, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur. Yang tiang hormati para pejabat pemerintah, wabil khusus asisten 3 Bupati Lombok Timur yang mewakili Bapak Bupati. Kemudian hadir staf khusus bidang investasi, staf khusus Bupati Lombok Timur bidang investasi, Akhin Al-Aziz Al-Ustadz Zamroni. Dari jajaran Polri, TNI yang hadir, yang tiang hormati. Singkatnya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Tiang selaku ketua panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami dalam resepsi harlah ke-24 Pondok Pesantren Sirajul Ulum dan milad ke-142 Majelis Taklim Nurul Yakin, sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki pelungguh menuju tempat niki dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Para hadirin hadirat rahimakumullah, perlu tiang melaporkan bahwa kegiatan Rojabiyah yang di dalamnya ada harlah ke-24 Pondok Pesantren Sirajul Ulum niki merupakan warisan dan tradisi yang telah ditanam oleh orang tua kami al-maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin. Semasa hidupnya beliau senantiasa mentradisikan kegiatan menghidupkan malam-malam di bulan Rajab niki. Karena ini menjadi tradisi, maka sulit untuk kami tidak laksanakan setelah beliau wafat. Karena seperti mana yang disebutkan di dalam athar, ada satu maqalah mengatakan tarkul adati adawatun, meninggalkan tradisi atau meninggalkan kebiasaan itu sangatlah sulit. Sehingga banyak orang melihat zuriyah al-maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin sepeninggalan beliau kegiatan-kegiatan akan mati. Tetapi ingat, putra-putra beliau itu alumni pondok pesantren dan paham dengan maqalah tarkul adati adawatun tersebut, karena sudah biasa beliau memberikan uswah
maka sulit untuk tidak dilaksanakan. Dan ini menjadi hadiah istimewa untuk beliau di alam keabadian, yaitu alam barzah. Semoga Allah melapangkan kubur beliau, amin Allahumma amin. Sebelum menuju puncak harlah ada beberapa kegiatan niki ayahanda, bapak para tuan guru. Di antaranya mulai dari satu minggu yang lalu kita adakan pekan lomba Rojabiyah, yang di dalamnya kita melatih mental para santri yang ada di sekeliling pondok pesantren Syekhul Ulum untuk berlomba, berkreasi. Ada tahfiznya, kemudian ada cerdas cermat Qur'annya, dan banyak macam lomba yang kita adakan. Makanya dinamakan dengan pekan lomba Rojabiyah, karena terlaksananya satu pekan di bulan Rajab. Dan itu menjadi wadah silaturahim Sirajul Ulum dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Pekan lomba Rojabiyah itu wadah silaturahim antar pondok pesantren yang ada di wilayah Lombok Timur, yang tuan rumahnya Sirajul Ulum. Kemudian puncak niki adalah wadah silaturahim para dewan pengasuh pondok pesantren Sirajul Ulum dan para zuriyah al-maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin dengan sahabat-sahabat beliau. Makanya perlu diadakan agar tercapai hubungan yang erat. Salah satu tanda baktinya anak terhadap orang tuanya itu adalah dengan senantiasa menyambung silaturahim ayahnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abarral bir silatul walidi ahla wuddi abihi. Sei melenau anaknya dengan si mati ino anaknya bagus, maka kanak ino kena nyambung silaturahim dengan tuana. Makanya tiang ngendeng ketika acara harlah niki tiang langsung turun untuk menyambung, mesila sekaligus menyambung. Alhamdulillah tiang ke ayahanda Tuan Guru Munajib, kemudian Tuan Guru Zamharir, dan beberapa tuan guru yang datangi, termasuk Tuan Guru Ma'rif yang sedianya beliau akan hadir, akan tetapi mendadak kurang sehat. Nah, itu tujuannya apa? Ate dengan tua tiang al-maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin lek dalam kuburnya bahagia karena anak-anaknya bisa melanjutkan. Barang siapa yang ketika orang tuanya masih hidup tapi dia tidak cukup berbakti atau kurang bakti dengan tuanya, belum telat. Kenapa dia mengatakan belum telat untuk berbakti? Berbakti setelah beliau wafat, berbakti setelah orang tua kita wafat. Dengan cara apa? Sambung silaturahim dengan tua. Sambung silaturahim dengan tua. Nah, makanya Sirajul Ulum bukan hanya formalitas untuk mengadakan harlah, bukan hanya formalitas untuk melaksanakan pekan lomba Rojabiyah, bukan, jauh daripada itu, menyambung silaturahim dengan tua al-maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin. Karena beliau sangat-sangat dekat dengan sahabat-sahabat beliau. Beliau sangat-sangat tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabat beliau semasa hidup beliau. Nah, makanya tiang putra beliau yang paling kecil niki, putra beliau yang paling besar niki, ada yang paling kanan niki kakanda al-Ustadz Haji Farhan, ya. Kemudian yang kedua yang putra niki ada al-Ustadz Haji Ulumuddin Akmal, Al-Ustadz Haji Muhammad Zaidi Akmal, kemudian Al-Ustadz Haji Sofwan Hadi Akmal, kemudian Al-Ustadz Haji Fadlur Rahman Kamil. Kenapa disebut sendiri Kamil? Karena Akmal Kamil beda bahasa beliau. Nah, tampil beda wah kan. Kemudian tiang yaitu Haji Muhammad Zaidi Akmal. 6 peninggalan beliau.
tiang harpang yang nam niki dendek tepede jauhin karena ia warisan gurun teh. Lek segala hajat pelungguh lek embe-embe pun yang nam niki harus pelungguh ingat, karena saya si ingat guruna, ingat keturunan guruna, ingat anak-anak guruna. Nah, pada selopukna. Nah, oleh sebab itu jamaah tiang cintai dan banggakan, kita eratkan kembali tali-tali antara murid dan guru, utamanya di dalam menjaga warisan yang utuh niki Pondok Pesantren Sirajul Ulum. Di saat zaman niki tidak menentu, zaman sudah akhir niki. Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin juga menjadi pembina Thariqah At-Tijaniyah. Nah, karena beliau menjadi pembina di Lombok Timur, tiang ingat bahasa Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad At-Tijani berkaitan dengan zaman kita niki. Apa kata beliau? Fi akhiriz zaman adz-dzunub kal mataril ghazir. Jemak le akhir zaman ino dosa niki ibarat hujan bele, hujan angin. Nengumbe-ngumbe cara pelungguh, jaga diri pelungguh lekan dosa dek tebau. Itu termasuk yang disampaikan beliau Al-Maghfurlah. Kenapa? Karena zaman ini sudah sulit kita bedakan. Salah satunya pelungguh mau datang ke harlah Pondok Pesantren Sirajul Ulum, niatnya menuntut ilmu, bagus niat pelungguh, pakai sepeda motor. Di depan pelungguh ada truk yang gambarnya wanita seksi. Bisa pelungguh hindari? Bisa pelungguh pedem juk motor? Enggak bisa. Inilah dosa yang sulit, ya. Nggak terlalu ngaji kita tuh gambar dengan ini seksi, niatnya bagus. Kalau kita pejamkan mata dengan mengatakan dosa, maka kan akan terjadi apa? Tabrakan. Sulit kita hindari. Makanya seperti itu dipermisalkan oleh Syekh Ahmad At-Tijani, adz-dzunub fi akhiriz zaman kal mataril ghazir. Pada musim hujan gane, kalau pelungguh mau ngaji pakai payung, tapi di saat itu hujan, angin, nggak akan bisa pelungguh tidak basah, pasti pelungguh akan basah. Seperti itulah dosa di akhir zaman niki. Satu-satunya cara kita menghindari dosa adalah ya untuk anak-anak dini, putra-putri kita yang kecil, ino dengan cara pondokang ya. Nah, pondokang ya, mumpung arak pondok lek mamben aran pondok Sirajul Ulum, pondok lek baginya ke arah pondok Al-Mannan, Hidayatul Islamiyah, banyak pondok-pondok pesantren. Pondokang anak jarin te ate dia terbentuk sifat-sifatnya yang islami, berbudi pekerti. Nah, itu asal muasal pemikiran dengan tua tiang Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin, sehingga membentuk atau mendirikan pondok pesantren Sirajul Ulum. Niki umurnya 24 tahun, okay? Tetapi di sekeliling kita ini ada umur yang lebih besar lagi. Ada umurnya 27 tahun. Niki pohon jati niki umurnya 27. Pertama tebeli tanah niki si Al-Maghfurlah langsung tetalet jati. 3 tahun setelah ditalet jati niki bro apa diri yang pondok. Kalau pondok ini umurnya 24 tahun, jati niki umurnya 27 tahun. Nah, arak berpendapat tersedik be jati dende. Ini peninggalan Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin. Mudah-mudahan tiang, semeton-semeton tiang, paman-paman tiang yang menjadi estafet, kelanjutan estafet daripada dakwah si arak li Sirajul Ulum ini, tiang munas ate pelungguh doa yang kami tetap istiqomah di dalam membangun peradaban, khususnya peradaban masyarakat di sekeliling pondok pesantren Sirajul Ulum, dan bisa menjadikan pondok pesantren Sirajul Ulum ini mercusuar peradaban si arak li wilayah Mamben, karena Mamben niki sangat masyhur
dengan orang-orang alim niki. Ya, makanya di sini ada majelis taklim Nurul Yakin niki umurnya 142 tahun niki. Karena dibina oleh Tuan Guru Haji Sirajuddin. Tuan Guru Haji Sirajuddin niki semeton daripada Tuan Guru Abdul Aziz Pauk Songo. Tuan Guru Abdul Aziz Pauk Songo dibuang oleh orang kerajaan Hindu ke Pauk Songo dengan niat atena mati. Karena letuna luwe jin bake berak. Nah, tersebut ya ketu karena niatnya agar beliau mati dengan sendirinya. Ternyata apa? Ketika dia dibuang ke Pauk Songo, apa yang terjadi? Bersahabat kence jin-jin Pauk Songo, bersahabat dengan baki berak Pauk Songo. Makanya ajarnya itu si liwat le kebon, si liwat le hutan, nene gentem ino hutan ino sampiang oku keturunan Abdul Aziz Pauk Songo. Atene tahu si jin-jin baki berak ino bahwa si liwat ino masih keturunan Tuan Guru Abdul Aziz Pauk Songo. Tuan Guru Sirajuddin membina, mendidik generasi-generasi di zamannya sehingga ada yang dikirim ke Mekah. Yang dikirim ke Mekah itu namanya Tuan Guru Khalil. Tuan Guru Khalil niki pencetak Tuan Guru siara le wilayah Lombok Timur. Tuas termasuk Tuan Guru Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Mannan, pimpinan pondok pesantren. Termasuk juga banyak tuan guru yang dicetak. Makanya beliau ketika pulang dari Mekah kemudian melanjutkan dakwah di Nemele langsung. Kenapa? Karena masih ada keturunan Tuan Guru Sirajuddin yang namanya Tuan Guru Haji Muhammad Nuh. Tuan Guru Haji Muhammad Nuh lah yang mengatakan ke semeton ide belanjutan dakwah. Makanya lemamben si masyhur niki Tuan Guru Khalil. Karena Tuan Guru Khalil yang membuka. Kalau Tuan Guru Haji Muhammad Nuh, ia entah membina majelis, melanjutkan majelis taklim Nurul Yakin niki. Nah di masa itu pun Tuan Guru Muhammad Nuh sekalipun hanya membina majelis taklim niki, beliau sangat dekat. Karena beliau juga menuntut ilmu kepada Tuan Guru Umar Kloyo, melanjutkan kepada Tuan Guru Badrul Islam. Angkat Dato Badar ya dengan Pancor, kan beliau orang Pancor. Kalau dia menyuruh muridnya baca kitab ke ente baca. Lalu ketika Tuan Guru Haji Muhammad Nuh hadir sebagai muqarri'nya, beliau mengatakan, coba sida baca. Beliau mensidekan Tuan Guru Muhammad Nuh. Yang sampaikan yang tanya kepada ayahanda Tuan Guru Bahar, apa alasannya Datuk Badar nanggor balot tiang side sililin antayang. Nah, dia tahu ternyata apa? Mungkin beliau mengetahui bahwa Tuan Guru Muhammad Nuh ini masih ada silsilah dari Keraton Surakarta. Karena kakek beliau dari Surakarta yang bernama Raden Suhirto. Nah, sehingga Sirajul Ulum niki gudang sejarah. Sehingga kita harus menjaga erat sejarah-sejarah ini. Karena apa? La bila tarikh. Dena arak pepesi abadi di atas bumi ini kecuali berdua sejarah. Kalau sejarah itu hilang, maka hilanglah bumi itu. Hilanglah apa yang ada di bumi ini. Makanya tiang berusaha mencari data-data bersama Kakanda Profesor Dr. Tuan Guru Haji Maimun Zubair, dekan Fakultas Tarbiyah. Kebetulan beliau juga sepupun tiang, anaknya putranya dari semeton bapak tiang, untuk menulis sejarah perjalanan daripada zuriyah atau perjalanan daripada Tuan Guru Haji Sirajuddin dan murid-murid beliau yang luar biasa. Nah mungkin ini sebagai ta'aruf tiang oleh para tamu-tamu undangan yang mungkin baru pertama kali datang di Sirajul Ulum. Jadi tahu pelungguh bahwa Sirajul Ulum ini pondoknya bajang, lagu isinya tua. Nah, isinya tua ini 142 tahun sudah perjalanan majelis taklim dan masih sampai sekarang. Setiap hari Sabtu dan setiap hari Jumat. Hari Sabtu untuk dengan meme, hari Jumat untuk muslimat. Itu yang berumur 142 tahun. Tidaklah majelis itu menetap bertahun-tahun kecuali diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Luwe majelis beruna muncul hilang. Majelis beruna muncul hilang.
ndekna ilang muridna ilang guruna, ndekna ilang guruna ilang muridna. Berarti ini majlis yang teridho insyaallah taala. Lagu majlis Nurul Yakin sudah 142 tahun masih kokoh berdiri, dilanjutkan dari generasi generasi, dan makin masih ada nih setiap hari Sabtu untuk kaum laki dan setiap hari Jumat untuk kaum ibu-ibu. Nah mungkin hanya niki yang perlu tiang sampaikan. Sekali lagi tiang ucapkan terima kasih banyak bapak-bapak tiang, para tuan guru yang telah berkenan hadir. Terima kasih banyak para pejabat-pejabat pemerintah yang berkenan hadir di acara niki. Tidak lupa juga kepada kader-kader Nahdlatul Ulama yang senantiasa mensupport perjalanan-perjalanan dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tiang juga berterima kasih kepada jamaah tiang yang senantiasa setia mengawal perjalanan daripada kegiatan Pekan Lomba Rojabiyah Puncak Harlah ke-24 Pondok Pesantren Sirajul Ulum niki. Mudah-mudahan niki menjadi catatan terbaik lekan itu untuk diri te dan untuk dengan tua te, wabil khusus Tuan Guru Haji Akmaluddin. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.